LPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Saya Ulfa Fitria Nurrahmah dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 245401110338 pada hari ini, Sabtu, tertanggal 25 Januari 2025 akan melaksanakan video real pembelajaran dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di kelas 4 SD Negeri 3 Kandangan dengan alamat Jalan Poncomoyo nomor 20, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anissa, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, semangat Mbak Anissa. Setelah berdoa, Ulfa mau absensi dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kita panggili dulu ya. Bentar. Sekarang tanggal 25. Ada Maulana? Yang keras. Afifah? Alisa? Azura? Brian? Dasyat? Emran? Vika? Vicky? Lutfia Zahra Talita? Nanda Aulia? Nanda Lukototun? Niki? Indita? Novel Maulana? Rahel Viola? Rata Anjani? Rata Anjani hadir. Aprilia? Hadir. Oke, semua ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bu Ulfa ingin bertanya terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Iman, Nabi, dan diulangi lagi. Hari ini kita belajar tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada berapa? 25. Betul. Sebelum kita lanjut pada materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Sama lain di mana toh? Di tanah Indonesia. Oke. Semua diharapkan untuk berdiri. Sikap tegak, siap gerak.
sekarang yang kita pelajari tentang peserta didik mampu menjelaskan iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib Rasul dan sifat mustahilnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Coba bertanya, iman itu apa sih? Percaya. Sifat wajibnya Rasul itu ada berapa? 4 apa saja? Sidik, amanah, taklid, pokoknya. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, taklid artinya menyampaikan, pokoknya artinya lanjut ya. Bu Ulfa akan membagi kelompok. Kelompoknya itu ada 6. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 siswa atau 3 peserta. Kelompok yang pertama Afifah, Nindi, dan Kalita. Kelompok kedua Vika, Aulia, dan Noval. Kelompok ketiga Adam, Emral, dan Azura. Kelompok keempat Ratna, April, sama Dasya. Kelompok kelima Vicky, Niki, dan Brian. Dan kelompok terakhir Nanda, Lukototun, Viola, dan Alisa. Paham ya? Nanti tugasnya Bu Ulfa jelaskan. Nanti setelah Bu Ulfa tampilkan video. Ada video, disimak baik-baik, dicatat jika penting. Ya, nanti kalau ada pertanyaan sampai nggak bisa kalau nggak dicatat atau didengarkan dengan baik. Sebelum masuk pada video, Bu Ulfa akan bertanya dulu. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Hah? Keempat. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Netral. Kenapa ke situ? Yang ketiga, iman kepada kitab. Keempat, kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman yang keempat itu apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keberapa? 4. Yang kedua, apa saja sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul tadi? Apa saja? Sidik, amanah, taklid, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa meladeni Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Jujur kepada semua orang, mandiri, terus cerdas, itu bagaimana? Berarti belajar ya, rajin, berangkat sekolah tepat waktu, menghormati bapak dan ibu, terus kalau di rumah berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya berbakti? Cuci piring, membantu menjaga adik yang mempunyai adik itu juga termasuk berbakti loh ya. Berbakti kepada orang tuanya. Paham dari sini? Halo, paham dari sini? Selanjutnya Bu Ulfa punya video, disimak baik-baik. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Dicatat kalau ada yang penting. Kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton,
ke muka bumi. Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan berilmu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Sangat jago Coba buat kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu kan, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid kayahan atau nada yang ada di video animasi Musa dan Rara. Yang videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, ia diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah sholat lima waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur.
Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah menambahkan atau menguranginya. Dan tabligh artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam ancaman, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata baki kiki, yaitu balada, khianat, kiri, dan kitman. Balada artinya bodoh, khianat artinya ingkar janji, kizib artinya berbohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Tulis komentarmu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada. Nah, ini adalah tugasnya per kelompok. Silakan diisi di LKPD. Satu kelompok satu. Nanti kalau nggak cukup ya, loh, kurang. Oh, maaf. Nah, silakan nama kelompoknya ditulis. Soalnya ada di depan.
bagus. Berarti tadi kalian telah memperhatikan video yang Bu Ulfa tayangkan. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Ulfa ada video lagi sama penyimak, nanti tak suruh maju ke depan untuk menyebutkan sifat-sifat yang ada di video nanti. Harus didengarkan. Kapi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kapi dengan menekan tombol subscribe Nabi Daud alaihissalam. Jangan lupa bunyikan tanda alaihissalam. Mari, selamat menonton. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru. Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen, dan sekarang saya tidak bisa memanennya. Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apa Selesai. Bapak Nabi Sulaiman namanya siapa? Nabi Daud. Oke. Sifat sekarang Bapak punya pertanyaan, Bapak tulis kisah Nabi Sulaiman. Ada sifat Nabi Sulaiman dan sifat Ratu Bilqis. Coba siapa yang mau ngisi sifat Nabi Sulaiman? Ayo aku lihat dulu. Oke, berarti terus ada lagi Azura, kemudian Afifah ya. Sure. Oke, Musa. Cerdas, ya pinter. Lagi? Ini. Oh, tak kira lek mata tangan Alisa. Kok tak? Lagi. Ratu Bilqis. Bukan sombong, bukan bohong, tapi sombong. Sombongnya apakah kerajaannya sih? Enggak, bohong itu kan aku sih, sombong itu kan aku dia. Sombongnya ketika apakah kerajaan si Sulaiman itu lebih bagus dari kerajaannya kita, itu tahu sombong. Kemudian ketika Ratu Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman ternyata sangat mewah, besar, kursi kekuasaannya dimiliki Ratu Bilqis pun Nabi Sulaiman punya. Berarti dari video tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh sombong. Sekaya-kayanya kita, semampu
Dan semoga